Ambil kayu untuk membuat meja. Cakep. Kayu disatukan dengan paku. Cakep. Sebelum presentasi dibuka, kuucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai komoditas petani semangka yang berada di daerah Bojonegoro yang dimiliki oleh Bapak Dasar. Pepatah pernah berkata, tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, nama saya Risa Ibrahim Abdurrahman Salam dengan NIM 24017. Dan saya Cynthia Nirmawati dengan NIM 24_30. Dan saya Fauzul Ramadhani dengan NIM 24029. Pagi-pagi mengkonsentrasi. Cakep. Saat makan jangan berisik. Cakep. Saya di sini mau presentasi, semoga bisa seru dan asik. Tanaman semangka Curculus frugalis sehingga dibudidayakan secara luas oleh masyarakat. Hal ini memberi banyak kesempatan dan keuntungan bagi petani dan pengusaha tanaman semangka dan dapat meningkatkan perbaikan tata ekonomi Indonesia khususnya di bidang pertanian. Semangka di Indonesia masih tergolong rendah. Banyak variasi unggul yang dikembangkan oleh petani di Indonesia, tetapi umumnya benih semangka masih diimpor dari luar negeri. Selain itu, semangka memerlukan input tinggi dalam teknik budidayanya, disebabkan karena tanah yang keras, miskin umur hara, dan harmoni. Pemupukan yang tidak berkembang, serangga hama dan penyakit tanaman, cuaca atau iklim, serta teknis budidaya petani. Salah satu cara dilakukan pemupukan yang sesuai untuk tanaman semangka sehingga dapat memaksimalkan produksi. Pemupukan ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan unsur hara bagi tanaman sehingga dapat memberikan hasil yang tinggi. Proses budidaya dari awal hingga panen. Yang pertama yaitu persiapan lahan. Terdapat beberapa tahapan yaitu pengelolaan tanah. Sebaiknya tanah dibajak atau dicangkul di tempat yang ingin ditanami semangka. Setelah dibajak atau dicangkul, tanah menjadi gembur dan tanaman yang mengganggu ikut hancur. Cara membajaknya tidak sulit, bisa menggunakan traktor atau dengan kedalaman 10 cm agar mudah dalam pengerjaan dan mendapatkan keuntungan yang besar. Kedua, pembuatan bendengan. Karena semangka memerlukan bendengan agar tidak tergenang air jika hujan. Bendengan dapat dibuat dengan menggunakan cangkul untuk menghasilkan bendeng yang bagus. Ukuran bendeng lebar 90 cm, panjang 30 dan jarak antar bendeng 60 cm. Apabila terjadi hujan, airnya mengalir ke bendengan dan tidak mengenai semangka yang ditanam. Yang ketiga, pemupukan. Setelah tanaman dibajak, pupuk kandang diberikan untuk menetralkan tingkat keasaman tanah serta membunuh mikroorganisme berbahaya. Setelah itu, tanah siap ditanami benih, tetapi menunggu beberapa hari dulu sebelum ditanami. Setelah itu, benih yang sudah mulai tumbuh diberikan pupuk MPK buah, Boska, obat daun, obat buah, Sepin, Neteor, Sangkil diberikan untuk memenuhi kebutuhan tanaman dan juga menumbuhkan daun muda pada semangka dan kebutuhan tanah akan nitrogen, fosfor, dan kalium. Sebelumnya, bibit diberikan air hangat terlebih dahulu atau air biasa dan menunggu hingga muncul tunas dan baru bisa ditanam. Yang keempat, pemeliharaan. Tahapan pemeliharaan terdiri dari beberapa bagian yaitu penyiraman. Pada saat tahapan pembungaan, siram dengan cukup agar tanaman tidak kerdil atau tidak menghasilkan buah dengan waktu siram 1 minggu 3 kali. Selanjutnya, tanaman saat mulai berbuah, kurangi sedikit penyiraman agar buah tidak rusak dengan jangka waktu penyiraman 2 minggu 1 kali. Dan pada saat buah sudah matang, kurangi penyiraman agar buah tidak rusak dengan jangka waktu penyiraman 3 minggu 2 kali. Pemupukan susulan. Setelah tanaman berumur 1 minggu, tanaman siap untuk diberi pemupukan susulan dengan menggunakan pupuk mutiara, Sprinter, dan Boska.
dan kedua sekitar 12-14 hari sebelum pertunasan diberikan pemupukan. Pemupukan susulan berikutnya pada umur 18-20 hari menggunakan NPK buah dan NPK mutiara untuk memastikan ketersediaan kalsium dan konstan. Persiapan lahan dalam komoditas semangka. Pengolahan lahan merupakan kegiatan untuk memberikan struktur tanah sehingga tanah menjadi gempur. Pengolahan lahan diawali dengan membersihkan sisa tanaman yang berada pada lahan tersebut. Kemudian tanah tersebut digempurkan dan setelah itu dibuatlah bedengan, kemudian dilakukan pemberian pupuk dasar dengan pupuk kandang. Bagaimana memperoleh proses persemaian bibit semangka yang berkualitas baik? Benih disemai di dalam polybag kecil, kemudian dilakukan pemeliharaan dengan penyairan yang rutin di setiap pagi. Saat cuaca panas dan tanah pada polybag kering, penyiraman perlu dilakukan pada sore hari. Selain penyiraman, dilakukan juga perjarakan agar bibit-bibit daunnya tidak saling berhimpitan dan pertumbuhannya dapat optimal. Bagaimana cara penanaman bibit semangka? Penyamaian ke area pertanaman yang telah disiapkan. Bibit ditanam setelah berumur 7-10 hari dari persemaian atau apabila bibit semangka sudah memiliki 1,5 lebar daun. Bagaimana proses pemupukan semangka dari awal hingga pasca panen? Awal-awal sebelum penanaman benih di sawah dikasih pupuk kandang. Setelah tanaman berumur 1 minggu dikasih pupuk mutiara, sprinter dan posca. Setelah itu sekitar 12-14 hari sebelum bertunas diberikan pupuk yang sama pada umur yang sama. Terus pada umur 18-20 hari menggunakan pupuk NPK buah dan NPK mutiara. Apa saja teknik pemeliharaan yang diterapkan komoditas petani semangka? Penyiraman tanaman sehingga berumur 1 minggu. Penyiraman tanaman hingga berumur 1 minggu setelah disemai. Pemupukan, penyemprotan pestisida dan pembabatan semak-semak. Apa saja pengendalian hama dan penyakit yang menyerang tanaman semangka? Pengendalian hama yaitu ulat buah menyerang tanaman semangka pada bagian buahnya. Lalat buah menyebabkan gejala buah berbintik-bintik. Cara pengendalian dilakukan secara kimiawi dengan menyemprotkan pestisida. Berapa lama pasca panen buah semangka? Buah semangka dapat dipanen pada usia 65 hari sejak bunga mekar. Pasca panen meliputi sortir penimbangan, pengangkutan, dan dipilih kualitas semangka yang baik. Siap. Analisis pasar untuk komunitas usaha tani semangka. Yang pertama, permintaan dan tren pasar. Semangka merupakan buah yang sangat digemari terutama di negara tropis dan selama musim panas. Permintaan umumnya meningkat pada musim panas karena sifatnya yang menyegarkan dan kandungan air yang sangat tinggi. Di Indonesia, konsumsi buah-buahan segar termasuk semangka terus meningkat seiring dengan kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat. Komunitas semangka memiliki prospek pasar yang cukup baik, terutama jika petani dapat mengatasi tantangan produksi dan menjaga kualitas produk. Dengan strategi pemasaran yang tepat dan pengembangan produktivitas produk inovatif, usaha tani semangka dapat terus berkembang dan menguntungkan. Peluang dan pengembangan inovasi komunitas usaha tani semangka. Yang pertama, pengembangan varietas unggul semangka tanpa biji. Varietas dengan warna daging berbeda. Yang kedua, inovasi teknologi budidaya, irigasi tetes, greenhouse atau rumah kaca, penggunaan mulsa plastik. Yang ketiga, pengolahan produk olahan semangka. Contohnya jus dan minuman semangka, produk kering dan cemilan, selai dan manisan semangka. Yang keempat, penggunaan teknologi digital dan pemasaran online. Yang kelima, pengemasan dan branding. Yang keenam, sertifikasi dan standar kualitas. Masalah yang dihadapi dalam budidaya dan pemasaran komoditas
semangka. Ketergantungan pada cuaca dan iklim. Cuaca ekstrim dapat mempengaruhi perubahan iklim. Hujan yang berlebihan dapat menyebabkan pembusukan akar, serangan jamur atau tanah menjadi terlalu lembab, sedangkan kekeringan ekstrim mengganggu pertumbuhan tanaman. Perubahan iklim, curah hujan mengganggu siklus budidaya semangka terutama di wilayah yang mengendalikan curah hujan alami. Hama dan penyakit. Serangan hama seperti kutu daun, ulat, dan lalat buah dapat mengurangi produktivitas dan kualitas semangka. Jika tidak dikendalikan dengan baik, serangan hama ini bisa menyebabkan gagal panen. Penyakit tanaman seperti layu bakteri, busuk akar, dan serangan jamur bisa mematikan tanaman atau menurunkan kualitas buah. Kualitas tanah dan air. Erosi tanah dan penurunan kualitas tanah digunakan terus-menerus tanpa teknik pengelolaan yang baik cenderung kehilangan kesuburan. Penggunaan pupuk kimia secara berlebihan juga bisa menyebabkan degradasi tanah. Ketersediaan air. Semangka membutuhkan banyak air untuk tumbuh dengan baik. Namun di banyak daerah akses ke sumber air seringkali terbatas, terutama saat musim kemarau. Biaya produksi yang tinggi, harga pupuk dan pestisida menjadi tantangan utama bagi petani semangka dikarenakan biaya tinggi ini sering tidak diimbangi oleh harga jual yang memadai. Modal untuk teknologi budidaya. Untuk mengadopsi teknologi budidaya modern seperti irigasi tetes atau greenhouse yang sebetulnya bisa meningkatkan efisiensi dan produktivitas, kurangnya pengetahuan dan akses teknologi, minimnya pelatihan dan akses informasi sebagai petani sebelum mendapatkan pelatihan yang memadai mengenai praktik budidaya yang baik, pemilihan varietas unggul, atau penggunaan pupuk yang tepat dapat mempengaruhi produktivitas dan kualitas hasil panen. Teknologi pertanian yang mahal. Meskipun teknologi modern, irigasi dan sistem pemantauan digital dapat meningkatkan biaya masih relevan tinggi banding sebagian besar petani kecil. Solusi dari aspek sumber untuk mengatasi kendala yaitu dengan program kredit pertanian dengan bunga rendah. Pemerintah dan lembaga keuangan dapat menawarkan program kredit pertanian dengan bunga rendah atau subsidi bunga untuk membantu petani semangka mendapatkan modal kerja untuk membeli benih, pupuk, dan investasi teknologi. Penguatan koperasi tani, meningkatkan peran koperasi tani sebagai lembaga keuangan mikro untuk memberikan pinjaman kepada petani semangka. Solusi dari aspek teknologi yaitu irigasi tetes dan teknologi hemat air. Sistem irigasi tetes mengadopsi sistem irigasi dapat membantu petani dalam menggunakan air secara lebih efisien, terutama di daerah yang rentan kekeringan. Penggunaan mulsa plastik untuk menjaga kelembaban tanah, mencegah pertumbuhan gulma, serta mengurangi penggunaan pestisida. Teknologi greenhouse sendiri untuk produksi off-season menggunakan rumah kaca untuk melindungi tanaman semangka dari cuaca ekstrim, memperpanjang musim tanaman, dan memungkinkan produksi di luar musim. Pengembangan varietas tahan iklim, benih varietas tahan kekeringan dan penyakit. Pemerintah dan lembaga penelitian dapat mengembangkan dan mendistribusikan varietas semangka yang lebih tahan terhadap cuaca ekstrim, kekeringan, dan penyakit. Kesimpulan komoditas usaha tani. Usaha tani semangka memiliki potensi besar baik di pasar lokal maupun internasional karena tingginya permintaan dan peluang untuk meningkatkan nilai jual melalui inovasi. Namun, para petani semangka menghadapi berbagai tantangan seperti fluktuasi harga, ketergantungan pada cuaca, serangan hama dan penyakit, serta keterbatasan akses ke teknologi dan pasar. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan solusi menyeluruh dari beberapa aspek yaitu modal, teknologi, pengetahuan, infrastruktur, pemasaran. Dengan kolaborasi antara petani, pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku pasar, komoditas semangka memiliki peluang besar untuk berkembang dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian pedesaan dan nasional.